Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda? Semoga selalu sehat. Yuk kita belajar dengan penuh semangat dan menyenangkan. Materi kita hari ini adalah tentang kegiatan ekonomi, yaitu produksi. Tujuan pembelajaran kita, Ibu harapkan 1. Kalian dapat menjelaskan pengertian produksi. Yang kedua, dapat mengidentifikasi faktor-faktor produksi. Manusia adalah makhluk ekonomi atau homo economicus karena manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan, tentu saja dengan cara yang rasional sehingga dapat mencapai kesejahteraannya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia bertindak sebagai makhluk sosial. Perhatikan gambar berikut. Ada gambar pabrik pakaian, industri rumah tangga, dan pedagang sayur. Dari ketiga gambar ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian kegiatan ekonomi adalah aktivitas yang dilakukan manusia demi memperoleh barang atau jasa. Kegiatan ekonomi ada 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Mari kita bahas tentang kegiatan produksi. Setiap hari kita melihat ibu kita menyiapkan sarapan, misalnya nasi goreng. Kegiatan ibu memasak nasi menjadi nasi goreng bisa dikatakan sebagai produksi. Contoh lain adalah industri garmen yang merubah kain menjadi pakaian. Kain akan bertambah nilai apabila dibuat menjadi baju. Apa yang dimaksud dengan produksi? Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa atau menambah nilai guna barang dan jasa. Nilai guna suatu barang akan bertambah bila barang tersebut diolah lagi. Setiap barang memiliki nilai guna yang berbeda. Perbedaan nilai tersebut dilihat dari 1. Nilai guna bentuk adalah suatu barang akan memiliki nilai guna apabila telah mengalami perubahan bentuk. Contohnya adalah kedelai akan memiliki nilai guna lebih tinggi apabila diolah menjadi tahu dan tempe. 2. Nilai guna tempat. Nilai guna suatu barang akan lebih tinggi karena perbedaan tempat. Contohnya, pasir akan memiliki nilai guna apabila dibawa ke toko bangunan. Yang ketiga, nilai guna waktu adalah nilai guna suatu barang akan bertambah apabila barang tersebut digunakan pada saat yang tepat. Contohnya, payung akan berguna apabila digunakan pada saat hujan dan panas. Yang keempat, nilai guna kepemilikan adalah nilai guna barang akan bertambah apabila barang tersebut telah berpindah kepemilikannya. Contohnya adalah sepatu di toko belum memiliki nilai guna, akan memiliki nilai guna jika sepatu tersebut dibeli oleh seseorang dan kemudian dipakainya. Orang atau lembaga yang menghasilkan barang atau menambah kegunaan barang disebut produsen. Tujuan produsen menghasilkan barang 1. Memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, memperoleh keuntungan. Yang ketiga, menjaga kontinuitas barang dan jasa. Kegiatan produksi memerlukan faktor-faktor produksi atau sumber daya alam. Ada faktor produksi asli yaitu alam dan tenaga kerja, faktor produksi turunan yaitu modal dan kewirausahaan. Faktor produksi alam adalah faktor produksi yang disediakan oleh alam sehingga sebagai bahan mentah atau bahan baku produksi. Contohnya adalah 1. Tanah sebagai sumber daya alam. Manusia dapat menggunakan untuk lahan pertanian, pabrik, perkebunan, peternakan, tempat usaha, dan lain sebagainya. Kedua adalah hutan yang menghasilkan kayu. Ketiga, barang tambang seperti emas, biji besi, dan lain-lain. Yang keempat adalah air, dapat digunakan untuk pengairan dan lainnya. Faktor produksi tenaga kerja adalah sumber daya manusia yang dapat digunakan kemampuannya untuk proses produksi.
Tenaga kerja dibedakan menjadi 3. 1. Tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang memperoleh pendidikan formal. Contohnya guru, dokter, polisi, tentara. Dan yang kedua adalah tenaga kerja terlatih, adalah tenaga kerja yang memiliki keterampilan terlatih. Contohnya penjahit, montir, dan supir. Yang ketiga adalah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, adalah tenaga kerja yang tidak mempunyai keterampilan. Contohnya petugas sapu, petugas sampah, dan kuli bangunan. Yang ketiga, faktor produksi modal adalah segala hasil produksi yang dibuat manusia dengan tujuan untuk menghasilkan barang-barang atau jasa lain. Contohnya adalah uang, bangunan, dan mesin. Yang keempat adalah faktor kewirausahaan, adalah kemampuan seseorang atau beberapa orang untuk menyatukan semua faktor produksi agar dapat menghasilkan barang tertentu. Semua faktor produksi ini merupakan kemampuan menjalankan suatu perusahaan sehingga perusahaan tersebut dapat berjalan secara efektif dan menguntungkan. Baik anak-anak, sudah paham materi tentang produksi kita hari ini? Quotes hari ini adalah belajar adalah harta karun yang akan selalu mengikuti pemiliknya kemanapun juga. Baiklah anak-anak, kita berjumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.